Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik Jilid 5B untuk anak kelas 5. Temanya adalah udara bersih bagi kesehatan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa ada skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petiknya, yaitu halaman 107. Di halaman 107 ini adalah latihan subtema 3 paket 1. Dimulai dari bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Silakan adik-adik baca sebuah teks yang berjudul reboisasi hutan lindung. Nomor 1 pertanyaannya, informasi penting dari penggalan teks tersebut adalah A. Manfaat reboisasi, B. Penyebab hutan gundul, C. Dampak kebakaran hutan, D. Ragam hutan lindung di Indonesia. Untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A, yaitu manfaat reboisasi. Nomor 2 kalimat tanya yang sesuai dengan informasi pada teks di atas adalah A. Di mana letak hutan lindung, B. Siapa yang membakar hutan lindung, C. Apa yang dimaksud dengan hutan lindung, D. Bagaimana cara mengembalikan fungsi hutan lindung. Untuk nomor 2 jawabannya adalah yang D. Bagaimana cara mengembalikan fungsi hutan lindung. Kita lanjutkan ke nomor 3. Apa manfaat reboisasi bagi hutan lindung? Nomor 3 jawabnya adalah reboisasi membuat kondisi hutan menjadi lebih baik. Nomor 4. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Silakan adik-adik baca sebuah teks yang berjudul udara bersih baik untuk kesehatan tubuh. Saya lanjutkan ke nomor 4, tulislah 3 kalimat tanya sesuai informasi pada teks di atas. Kalimat tanya yang pertama adalah mengapa manusia tidak dapat hidup sehat tanpa udara bersih? Kalimat tanya yang kedua adalah apa ciri-ciri udara bersih? Kalimat tanya yang ketiga adalah apa saja manfaat udara bersih bagi manusia? Kemudian nomor 5 ada di baliknya di halaman 108. Tulislah kesimpulan informasi berdasarkan jawaban dari kalimat tanya yang sudah kamu buat. Nomor 5 jawabannya agak panjang adik-adik. Udara bersih memiliki banyak manfaat untuk manusia, titik. Udara bersih baik untuk kesehatan organ pernapasan manusia, titik. Ciri-ciri udara bersih antara lain bebas dari asap dan polusi, tidak tercampur debu, dan terasa segar saat dihirup. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Sulit bernapas karena sesak. 2. Meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit. 3. Menyebabkan iritasi, infeksi, serta alergi pada saluran pernapasan. 4. Mempercepat kerja jantung dan paru-paru. Bahaya polusi udara ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Nomor 1 jawabannya adalah yang B 1 dan 3. Nomor 1 sulit bernapas karena sesak, dan 3 menyebabkan iritasi, infeksi, serta alergi pada saluran pernapasan. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekali lagi nomor 1 jawabnya B. Nomor 2, kegiatan yang tidak dapat menimbulkan polusi udara adalah A. Menumpuk sampah di pinggir jalan, B. Membuang gas buangan industri ke udara, C. Membakar sampah dekat permukiman, D. Penggunaan kendaraan alternatif yang ramah lingkungan. Nomor 2 jawabannya adalah yang D. Penggunaan kendaraan alternatif yang ramah lingkungan. Kita lanjutkan untuk nomor 3, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar banyak mobil ya, lagi macet, kemudian asapnya kemana-mana, pencemaran udara intinya. Cara menjaga kesehatan pernapasan saat berada di wilayah tersebut adalah A. Menutup cerobong asap, B. Menebang pohon-pohon di sekitar, C. Menjual masker kepada pemilik pabrik, D. Menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Nomor 3 jawabannya adalah yang D. Menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut. Nomor 4, apa saja makanan bergizi yang baik dikonsumsi untuk kesehatan organ pernapasan?
Jawabnya adalah makanan yang kaya akan antioksidan, mengandung vitamin karotenoid, beta-karoten, magnesium, dan mineral. Nomor 5, saat ini di dunia sedang dilanda wabah penyakit COVID-19. Tulislah upaya agar terhindar dari penyebaran penyakit tersebut. Nomor 5 jawabnya adalah menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1. Ruang kosong di antara panel pada komik disebut A. Parit, B. Ilustrasi, C. Balon kata, D. Panel. Nomor 1 jawabannya adalah yang A. Parit. Nomor 2, balon kata pada cerita bergambar berfungsi untuk menuliskan A. Identitas pembuat ilustrasi, B. Percakapan dan narasi, C. Tokoh-tokoh cerita, D. Sumber gambar. Nomor 2, jawabannya adalah yang B. Percakapan dan narasi. Nomor 3, sebelum mewarnai gambar ilustrasi, kita terlebih dahulu membuat, jawabannya adalah sketsa gambar. Tulisannya adalah seperti ini, sketsa gambar. Nomor 4, tulislah langkah-langkah sebelum mewarnai cerita bergambar. Ini jawabannya agak panjang adik-adik. Yang pertama adalah menentukan tema gambar. Yang kedua menentukan objek benda. Yang ketiga menentukan tokoh, latar, suasana, dan tempat. Yang selanjutnya menentukan corak gambar serta media yang digunakan. Kemudian menggambar sketsa dengan pensil. Kemudian menebalkan sketsa. Dan yang terakhir menambahkan detail sketsa. Silakan di-stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor. Baiklah, kalau sudah kita lanjutkan ke nomor 5. Apa perbedaan antara teknik kering dan teknik basah dalam pewarnaan? Jawabannya adalah pada teknik kering tidak membutuhkan pengencer air atau minyak, sedangkan pada teknik basah membutuhkan pengencer air atau minyak untuk mengencerkan cat. Kalau sudah kita lanjutkan ke nomor selanjutnya atau bidang studi PPKN. Nomor 1, contoh sikap bertanggung jawab terhadap sampah adalah A. Menumpuk sampah di jalan agar diambil petugas kebersihan. B. Membuang sampah pada tempatnya jika diingatkan saja. C. Menyimpan sampah sisa rautan pensil di laci meja kelas. D. Membuang sampah pada tempat yang disediakan. Nomor 1 pastinya jawabannya adalah yang D. Membuang sampah pada tempat yang disediakan. Nomor 2, berikut sikap tidak bertanggung jawab yang dapat merusak lingkungan adalah nomor 2 jawabannya yang B. Mempersempit selokan untuk membangun jalan. Nomor 3, bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar adalah nomor 3 jawabannya adalah tanah longsor. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Pertanyaan yang A, apakah kamu setuju dengan sikap ibu pada gambar? Mengapa demikian? Oh, di sini ibu sedang membakar sampah ya adik-adik ya. Jawabannya adalah tidak, karena dapat menimbulkan asap pembakaran yang dapat mengganggu organ pernapasan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Saya menuju langsung ke B. Apa saranmu untuk ibu tersebut? Jawabannya adalah tidak membakar sampah di depan rumah yang dapat mengganggu orang lain. Nomor 5. Bapak Agus menjual makanan di pinggir jalan. Setiap malam Bapak Agus membuang sampah sisa makanan jualannya ke sungai di dekat tempatnya berjualan. A. Menurutmu, apakah sikap Bapak Agus sudah bertanggung jawab? Mengapa demikian? Jawaban yang A adalah tidak, karena membuang sampah ke sungai merupakan sikap yang tidak baik. Pertanyaan yang B, apa akibat dari sikap Bapak Agus? Jawabnya adalah sungai menjadi kotor karena dipenuhi sampah, air sungai tercemar. Kita lanjutkan ke muatan IPS yang terakhir nomor 1, berikut cara menghargai usaha ekonomi orang lain adalah jawabnya yang B, memuji kelezatan masakan ibu. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya ada di belakangnya adik-adik ya.
Cara menghargai usaha yang sebaiknya dilakukan pembeli pada gambar adalah nomor 2. Jawabnya A. Menawar barang dengan harga yang wajar. Nomor 3. Sebagai bangsa Indonesia kita harus merasa titik-titik saat mengenakan barang buatan dalam negeri. Jawabannya adalah bangga. B-A-N-G-A. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ibu Asih memiliki usaha pembuatan mebel. Ibu Asih memiliki banyak karyawan yang bekerja pada usahanya. Apa saja cara yang dapat dilakukan Ibu Asih dalam menghargai usaha karyawannya? Banyak caranya ya adik-adik ya. Yang pertama, membayar gaji karyawan tepat waktu. Yang kedua, memberikan hak-hak karyawan. Yang ketiga, bersikap baik kepada karyawan. Lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5. Apa manfaat menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain? Jawabannya adalah dapat mendorong para pelaku ekonomi untuk terus berkarya menghasilkan berbagai jenis kebutuhan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan hidupnya. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengisi soal-soal yang ada di buku petik jilid 5B, tema udara bersih bagi kesehatan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, terima kasih dan sampai jumpa.